Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal, yang disebut juga tahun gajah, di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, yang berprofesi sebagai pedagang. Sementara ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau adalah keturunan Bani Hashim, jika dilihat dari garis keturunan sang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai anak yatim, karena 2 bulan sebelum kelahiran beliau, sang ayah meninggal saat sedang melakukan perjalanan dagang. Lalu, menyusulah sang ibu, sewaktu beliau masih kanak-kanak. Ibu Nabi wafat karena sakit. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi diasuh oleh kakeknya, yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi, hanya menghabiskan waktu 2 tahun, sang kakek pun wafat, karena sudah lanjut usia. Setelah itu, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak belia, beliau mengembala kambing, dan mengikuti jejak pamannya sebagai pedagang. Dalam tafsir surat Yasin menerangkan, bahwa Nabi Muhammad memiliki 12 paman. 8 orang tidak diketahui keberadaannya. Sementara, yang 4 lagi adalah Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Dalam kitab tafsir tersebut dijelaskan juga, bahwa sebelum Abdul Muthalib wafat, ia memanggil putra-putranya, yang merupakan paman Nabi Muhammad. Abdul Muthalib bertanya kepada paman-pamannya, terkait siapa yang sanggup untuk mengasuh dan merawat, juga mendidik Nabi Muhammad. Paman yang pertama kali menawarkan diri adalah Abu Lahab. Ia berkata, bahwa dirinya akan sanggup untuk mengasuh, merawat dan mendidik Nabi, sesuai dengan wasiat dan seperti perlakuan Abdul Muthalib kepada Nabi. Namun, Abdul Muthalib memiliki keraguan, karena beliau mempertimbangkan harta kekayaan dan jabatan yang dimiliki Abu Lahab. Menurut Abdul Muthalib, hal tersebut dapat membawa diri menjadi seorang yang kurang penyayang terhadap orang lain. Oleh karena itu, Abdul Muthalib tidak menyerahkan Nabi kepada Abu Lahab. Kemudian, Hamzah langsung menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, kembali Abdul Muthalib menolak. Menurutnya, Hamzah lebih bagus dan lebih cocok jika menjadi penolong Nabi ketika susah dan ketika sedih. Karena Hamzah itu tidak memiliki anak, sehingga tidak mengenal karakteristik anak kecil. Mendengar ada kriteria punya anak, lalu Abbas menawarkan diri. Karena Abbas adalah paman Nabi Muhammad yang memiliki banyak anak. Tetapi, Abdul Muthalib sekali lagi menolak tawaran Abbas, karena anaknya terlalu banyak. Abdul Muthalib khawatir nanti Nabi kurang mendapat perhatian dan kasih sayang darinya, sehingga Nabi akan terlantar. Terakhir, Abu Thalib berdiri dan berkata, bahwa dirinya sanggup untuk melayani, merawat, melindungi, dan mendidik Muhammad kecil dengan sebaik-baiknya perhatian, pelayanan, dan pendidikan melebihi yang dia berikan kepada anaknya. Dengan catatan, sesuai kemampuan dan selama dia masih hidup. Lalu, Abdul Muthalib tersenyum, dan berkata kepada Abu Thalib, bahwa dirinya memang layak, dan pantas untuk merawat, mengasuh, melindungi dan mendidik Muhammad. Tetapi, Abdul Muthalib tetap bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah dia mau atau tidak bersama Abu Thalib. Abdul Muthalib memanggil Nabi Muhammad kecil dan bermusyawarah, serta bertanya terkait kesiapan pengasuhannya Abu Thalib kepadanya, atau lebih memilih paman-pamannya yang lain. Setelah musyawarah antara Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad, beliau dibawa ke hadapan paman-pamannya dan memerintahkan Nabi Muhammad
memilih sendiri terkait siapa yang lebih pantas menurut dirinya di antara para pamannya itu. Setelah Nabi Muhammad berdiri dan menghadap para pamannya, lalu beliau memeluk Abu Thalib. Hal itu menandakan bahwa dirinya memilih dan ingin diasuh, serta dididik di bawah asuhan Abu Thalib. Melihat hal itu, Abdul Muthalib merasa senang, karena pendapat Abdul Muthalib sesuai dengan pendapat Muhammad kecil, terkait orang yang benar-benar layak untuk mengasuhnya itu. Kemudian, dengan sepenuhnya, Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan Muhammad kecil kepada Abu Thalib. Dengan demikian, sangat wajar kalau kafir Quraisy menyebut Muhammad sebagai anak yatimnya Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum genap berusia 8 tahun harus hidup dalam naungan keluarga sang paman, Abu Thalib dan istrinya, Fatimah binti Asad. Semenjak kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di keluarga sang paman Abu Thalib, mereka kecipratan berkah. Jika dulu keluarga ini tidak bisa makan sampai kenyang, kini mereka bisa makan sampai kenyang bersama Muhammad. Fatimah binti Asad juga sangat memperhatikan dan memuliakan Rasulullah, bahkan melebihkannya dibandingkan anak-anaknya sendiri. Ia berusaha agar Rasulullah selalu makan bersama anak-anaknya. Jika Rasulullah terlambat datang, sedangkan anak-anak Abu Thalib telah datang untuk makan, ayah mereka akan berkata, "Tunggulah Muhammad, dia anakku juga." Abu Thalib juga berkata kepada Rasulullah, "Engkau adalah orang yang diberkahi." Fatimah binti Asad juga sangat berjiwa mulia. Allah menganugerahinya sifat kasih dan cinta. Semua itu ia curahkan kepada anak-anaknya, termasuk keponakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hampir sama dengan kasih sayang ibunda Aminah kepadanya. Ia menghapus kesedihan Rasulullah karena ditinggal oleh ayah dan ibunya. Fatimah binti Asad memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada Rasulullah. Kehidupan yang dialami Rasulullah dalam keluarga Abu Thalib yang membuatnya suatu hari berkata, "Aku dan orang yang merawat anak yatim di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya sambil merenggangkannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah menikah, Abu Thalib dan Fatimah binti Asad sangat bahagia. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama Khadijah. Fatimah binti Asad memperhatikan kebahagiaan keduanya. Dia berdoa agar keduanya senantiasa bahagia. Ia menjadi sahabat dekat Khadijah. Rasulullah sering mengunjungi bibinya dan beristirahat di rumahnya. Rasulullah adalah orang yang menyadari betul segala kebaikan yang ia telah terima. Ketika menyadari tanggung jawab sang paman, Abu Thalib begitu besar, merawat Ka'bah dan menyediakan segala kebutuhan jemaah haji. Ditambah, ia memiliki banyak anak. Rasulullah mengumpulkan teman-temannya yang lain untuk ikut membantu meringankan pundak Abu Thalib. Akhirnya, mereka sepakat bahwa Hamzah merawat Ja'far, Abbas merawat Thalib, dan Rasulullah merawat Ali. Sementara Aqil tetap dirawat oleh Abu Thalib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, Fatimah binti Asad beriman kepadanya. Bibinya bertambah bahagia manakala Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah binti Asad kemudian tinggal bersama Ali dan Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika, Ali pernah berkata kepadanya, "Tugas istriku mengambil air dan pergi membeli kebutuhan, sedangkan ibu menumbuk dan membuat adonan." Baik ibu maupun sang istri menerima keputusan tersebut dengan penuh kerelaan. Ketika Fatimah binti Asad meninggal dunia,
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka. Begitu juga keluarga beliau dan penduduk Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, meneteskan air mata. Beliau menangisi kepergian ibunda keduanya, Fatimah binti Asad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengafaninya dengan gamis beliau sendiri. Rasulullah menyalati dan membaca tasbih sebanyak 70 kali. Riwayat lain mengatakan Rasulullah bertakbir 40 kali. Bahkan Rasulullah turun ke liang lahatnya dan memberi isyarat di kedua sisi. Beliau berbaring di samping jenazahnya. Ketika keluar dari liang lahat itu, tampak kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Tentu saja, perlakuan ini begitu istimewa. Umar bin Khattab tidak pernah melihat perlakuan yang sama diperoleh wanita manapun sebelumnya. Ia pun bertanya kepada Rasulullah. "Wahai Umar," jawab Rasulullah, "kedudukan perempuan ini sama seperti ibuku yang melahirkanku. Abu Thalib bekerja sehingga dia memiliki hidangan untuk dimakan, dan dia mengajakku makan. Perempuan ini kerap memberikan bagian yang berlebih kepada, sehingga aku mengembalikannya." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sepeninggal Abu Thalib, hanya dia yang paling baik kepada. Aku kenakan baju gamisku sebagai kafannya, supaya dia pakaikan dengan pakaian surga. Aku berbaring di kuburnya, supaya dia tidak takut pada munkar dan nakir, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan sebuah jendela dalam kubur menuju surga baginya, serta kuburnya menjadi salah satu taman surga. Allahu a'lam bishawab."